Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Desa Yunwu berkabut, dan seluruh puncak gunung tertutup oleh awan dan kabut. Jika tidak ada kekuatan jiwa untuk mencapai puncak alam kaisar, saya khawatir tidak ada cara untuk menemukan lokasi desa utama desa Yunwu dari pegunungan yang membentang ribuan mil. Namun, pada saat ini, 5 orang, atau 5 raksasa, muncul di depan desa Yunwu. Masing-masing tingginya lebih dari 1000 meter, dan mereka lurus ke awan, hampir setinggi seluruh gunung tempat desa Yunwu berada. Sebagai perbandingan, setiap orang normal akan menjadi semut di depan tubuh besar ini. Lengan raksasa itu kuat dan kuat. 5 raksasa ada di sekitar desa awan. 5 raksasa diam-diam melemparkan pukulan ke desa awan. Tiba-tiba, awan, yang mudah kehilangan arah, pada dasarnya tidak berpengaruh, dan 5 pukulannya berat hancur di puncak gunung desa Yunwu, kekuatan yang sepenuhnya sebanding dengan ukuran tubuh sangat menakutkan. Tiba-tiba, tanah bergetar, bebatuan retak, dan seluruh gunung runtuh hampir dalam sekejap. Desa Yunwu tersembunyi di puncak gunung, dan sangat sulit untuk menemukannya satu persatu, tetapi jika seluruh gunung langsung dihancurkan, tidak ada keraguan bahwa seluruh desa Yunwu juga akan terkubur di dalamnya. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah raksasa yang melemparkan pukulan ini. Meskipun tidak ada cara untuk melihat apa yang terjadi pada desa Yunwu, Xiao Yan masih bisa menebak bahwa seluruh desa Yunwu pasti akan hancur. Ini sangat menarik, saya tidak menyangka pil obat semacam ini muncul di tempat yang riuh ini, tetapi itu tidak stabil, itu hanya bisa dikatakan sebagai produk setengah jadi. Master Pavilion dari Zuiweng Pavilion memandang 5 raksasa di kejauhan, meskipun dia terkejut dengan pil obat ini sebenarnya muncul di tempat kerusuhan, tapi saya tidak panik, ini bukan produk jadi. Jika ini adalah produk jadi, itu benar-benar akan melawan langit. Xiao Yan ingat berita yang dibawa Cheng Gang ke Xiao Yan di luar desa Yunwu. Pil obat ajaib seharusnya adalah pil obat yang disebutkan oleh Master Pavilion Zuiweng di depannya. Hanya saja pil obat semacam ini hanya membuat tubuh orang menjadi besar, tetapi ketika tubuh menjadi besar, seringkali mengurangi kecepatan dan tidak cocok untuk pertempuran fleksibel. Kamu harus menjadi seorang apoteker. Pada saat ini, Master Pavilion dari Pavilion Mabuk memandang Xiao Yan dan berkata, ketika mencoba untuk mengangkat pesanan makam darah Xiao Yan, Master Pavilion dari Pavilion Mabuk tahu betul tentang tubuh Xiao Yan. Itu benar, saat ini, itu hanya peringkat keempat. Kekuatan jiwa telah memasuki puncak ranah kaisar. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum saya dapat mencoba menyerang alkemis peringkat kelima. Xiao Yan masih sangat percaya diri dengan keterampilan alkimianya. Yao Lao mengajarkan keterampilan pemurnian obatnya sendiri. Yao Lao memiliki kebaikan yang sangat besar untuknya. Oleh karena itu, bahkan pada saat yang paling sulit, Xiao Yan masih tidak berani menyia-nyiakan keterampilan pemurnian obatnya, dan pada saat yang sama, keterampilan pemurnian obat juga merupakan hal yang paling dibanggakan oleh Xiao Yan. Peningkatan Douqi dan alkimia benar-benar berbeda. Bahkan Bu Xuantong, atau banyak orang di negara adidaya, mereka hanya memiliki bakat mutlak dalam budidaya Douqi, tetapi atribut Douqi mereka membuat mereka tidak dapat menjadi alkemis. Xiao Yan memiliki keuntungan dalam hal ini, lagi pula, ketika mereka membutuhkan pil obat, mereka hanya bisa mengandalkan orang lain, tetapi Xiao Yan tidak membutuhkannya. Seseorang yang bahkan tidak bisa mencapai alam roh abadi tidak mengharapkan keterampilan pemurnian obatmu menjadi tinggi. Tapi kata-kata Master Pavilion dari Drunkard Pavilion seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan langsung ke Xiao Yan. Untuk dapat mencapai alkemis kelas 5 di puncak kaisar, itu pasti penjahat super, tetapi menjadi tidak berharga di depan orang ini. Namun, Xiao Yan sudah terbiasa, dan dia tahu bahwa orang di depannya selalu memiliki pandangan di atas. Bahkan seorang alkemis peringkat 8 mungkin tidak menunjukkan ekspresi terkejut di depannya. Meskipun saya tidak tertarik pada alkimia, saya pasti tahu lebih banyak dari Anda. Anda bahkan tidak memiliki alkemis abadi, jadi Anda hanya dapat menyalin produk jadi orang lain. Pavilion Master of Drunkard Pavilion to Xiao Yan. Xiao Yan melihat bahwa Master Pavilion dari Drunkard Pavilion menyebutkan pemurnian obat, dan dengan cepat memusatkan perhatiannya. Di benua penciptaan, tidak ada yang membimbing Xiao Yan dalam memurnikan obat, dan dia hanya bisa mengandalkan eksplorasi Xiao Yan sendiri. Xiao Yan sangat beruntung dari peringkat pertama hingga peringkat keempat, itu lancar,
tetapi dia tidak jelas tentang kultivasi di masa depan. Meskipun Master Pavilion dari Drunkard Pavilion di depannya bukan seorang apoteker, tetapi dalam kapasitasnya, dia pasti telah berurusan dengan banyak apoteker, dan ada banyak orang seperti Xiao Yan yang tidak mengerti arah alkimia sama sekali. Bantuan. Pemahaman Xiao Yan tentang alkimia pada dasarnya terbatas pada klasifikasi berdasarkan kekuatan jiwa. Dari peringkat pertama hingga kelima, itu membutuhkan kekuatan jiwa kaisar, dan merupakan apoteker pemurnian tingkat kaisar. Peringkat ke-6 hingga peringkat ke-9 membutuhkan kekuatan jiwa tingkat abadi, yang disebut apoteker pemurnian peringkat abadi. Adapun hal-hal lain, Xiao Yan pada dasarnya tidak mengerti. Di bawah jiwa peringkat abadi, Anda hanya dapat memperbaiki pil obat selangkah demi selangkah sesuai dengan resep yang dibuat oleh orang lain dan dalam urutannya, seperti para alkemis di alam bawah. Namun, setelah mencapai peringkat abadi, itu akan menjadi babak baru. 6 peringkat 7 dan peringkat 7 akan menjadi tahap di mana pil obat bertabrakan, yaitu, mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mencoba menggabungkan dua atau bahkan beberapa ramuan obat dengan efek berbeda untuk membentuk satu obat. Ramuan, ini adalah 6 yang sebenarnya. Sebagai seorang apoteker, jika Anda terus memperbaiki pil obat berdasarkan obat orang lain, Anda hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Bahkan jika Anda membuat pil obat kelas 7 sesuai resep, Anda masih hanya dapat dianggap sebagai apoteker obat kelas 5. Lagi pula, Anda plagiarisme. Dan setelah mencapai apoteker kelas 8, itu benar-benar dianggap sebagai apoteker top. Orang seperti ini membuat pil obat berdasarkan kemampuannya pengalaman sendiri dalam memurnikan obat dan fungsi berbagai bahan obat tanpa resep. Buat resep, kata Master dari Pavilion Pemabuk. Meskipun Master dari Pavilion Mabuk sangat sederhana, Xiao Yan masih bingung, yang benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Di benua Doqi, apakah obat pemurnian Xiao Yan adalah dari kelas 1 hingga kelas 9? Jika dia ingin memperbaiki obatnya, dia harus bergantung pada resepnya. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Dari peringkat pertama hingga peringkat kelima, metode promosi harus persis sama dengan benua Doqi. Selama beberapa peringkat ramuan obat disempurnakan, itu adalah beberapa peringkat apoteker pemurnian. Namun, ini adalah plagiarisme tingkat terendah, dan kepercayaan diri Xiao Yan telah turun dalam sekejap. Lagi pula, jika dia ingin benar-benar memasuki apoteker kelas 6, dia perlu berinovasi dan menyelesaikan perpaduan dua ramuan obat. Xiao Yan sekali lagi melihat monster besar di depannya, menatap Master Pavilion dari Drunkard Pavilion dan berkata, senior berarti bahwa orang-orang ini harus dibentuk oleh orang-orang yang meminum pil obat dengan tingkat keabadian atau lebih tinggi. Ini seharusnya hanya menjadi pil obat dalam masa percobaan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menggabungkan dua pil obat yang berbeda sangat mudah? Itu harus dicoba lagi dan lagi untuk menjadi sukses. Apa yang ada di depan Anda adalah semi-produk jadi, dan itu tidak berbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih tidak mengerti. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau pengetahuan, dia tidak sebagus yang ada di depannya, dan yang ini selalu sombong dan tidak memberitahu Xiao Yan secara langsung. Karena itu, Xiao Yan mungkin juga pergi dan melihat sendiri. Terlebih lagi, Xiao Yan harus memastikan keselamatan Suerou. Jika tidak, jika Xiao Jian tahu yang sebenarnya, dia pasti akan berakhir bersamanya. Kali ini Xiao Yan datang untuk menguji Master Pavilion, dan Xiao Yan yakin bahwa dia kalah. Namun, Xiao Yan berterima kasih kepada senior karena tidak membunuhnya, dan juga berterima kasih kepada senior atas bimbingannya. Xiao Yan akan mengingat janji hari ini, ke Master Pavilion. Tanggung jawabnya adalah untuk melindungi lebih banyak orang, bukan hanya untuk mengejar jalan yang kuat. Xiao Yan memandang Master Pavilion Suiweng dan membungkuk, dan melanjutkan, jika tidak ada perintah dari para pendahulu, maka Xiao Yan akan pergi. Petik 2. Ini adalah komitmenmu untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Juga, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Adapun cara melihat dirimu sendiri, aku akan membuat Linglong menghentikan semua orang. Master Pavilion dari Pavilion Pemabuk berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan secara alami tahu bahwa Master Pavilion dari Drunkard Pavilion pasti tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Jika seseorang tahu bahwa ada Kaisar Abadi di Pavilion Pemabuk, saya khawatir tidak ada yang berani melawan Tuan Pemabuk. Ini akan menjadi hal yang buruk bagi para murid Pavilion Pemabuk. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Pada saat yang sama,
Master Paviliun Zuiweng meminta Feng Linglong untuk maju, yang tidak diragukan lagi dapat memblokir mulut para tetua desa Yunwu. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat kekuatan Feng Linglong, Xiao Yan tidak berani meremehkannya, sedikit pun. Setelah berterima kasih kepada Master Paviliun Zuiweng lagi, Xiao Yan berjalan keluar istana. Namun, waktunya jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada sedikit daya pikat di tubuhnya, tetapi jika Gu Suner adalah istrinya, itu bisa dijelaskan. Mungkin, napas ini dapat memastikan bahwa dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri karena kebencian. Pemabuk Master Paviliun memandang Xiao Yan dan bergumam pada dirinya sendiri. Menunggu selalu menjadi hal yang paling menyakitkan, apalagi Xiao Jian sudah tahu bahwa desa Yunwu diserang oleh Xiasan. Namun, waktu Xiao Yan masuk jauh melebihi anggaran Xiao Jian, dan Xiao Jian tidak bisa pergi sendiri. Meskipun Master Paviliun dari Drunkard Paviliun sangat ramah kepada Xiao Jian tahu bahwa setiap orang memiliki keuntungan mereka sendiri, dan pihak lain membantu Xiao Jian berkali-kali, tetapi sekarang Xiao Jian membawa orang untuk menguji mereka. Xiao Jian bertanya-tanya apakah Master Paviliun dari Drunkard Paviliun akan menghukum mereka atau tidak. Ketika Xiao Yan dibawa kembali, Xiao Jian melihat noda darah di sudut mulut Xiao Yan yang belum kering, dan buru-buru berkata, "Kamu terluka. Kamu tidak boleh, bagaimana kamu bisa diserang sebagai senior?" Petik 2. Xiao Yan tidak menjelaskan apa-apa, memandang 5 raksasa yang berdiri di dekat desa Yunwu dan berkata, "Hal-hal ini, mari kita bicarakan di jalan, Anda seharusnya melihat 5 raksasa itu juga, kami akan segera kembali ke desa Yunwu." Petik 2. Namun, dengan kecepatan kami, akan memakan waktu setidaknya 1 jam untuk bergegas kembali. Terlebih lagi, apa yang harus dilakukan Yi Chuan dan yang lainnya? Mereka harus menunggu berita kami saat ini. Xiao Jian khawatir. Jangan khawatir tentang Yi Chuan, dia lebih pintar dari kita. Kami telah lama berada di paviliun pemabuk. Yi Chuan tidak akan bertindak gegabah tanpa mendapatkan informasi yang akurat. Dia pasti akan mendukung desa Yunwu. Meskipun kami membutuhkan banyak hal, waktu, tapi jika pemilik desa bisa bertarung sampai mati, aku khawatir kita masih punya waktu untuk bergegas kembali. Kata Xiao Yan kepada Xiao Jian. Xiao Jian mengangguk, hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Lagi pula, Sue Rou masih di desa Yunwu. Xiao Jian tidak punya waktu untuk bertemu dengan Yi Chuan. Yang dia inginkan sekarang adalah segera kembali ke desa Yunwu dan tempat Sue Rou. "Aku akan membawamu kembali," Feng Linglong berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Jiandao, tetapi suara Feng Linglong sangat kecil sehingga hanya mereka bertiga yang bisa mendengarnya. Mungkinkah ada formasi teleportasi yang langsung menuju desa Yunwu? Xiao Yan memikirkan kemungkinan, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Tidak ada masalah dalam membangun formasi teleportasi dengan kekuatan Paviliun Master dari pemabuk. Tidak, Feng Linglong menjawab dengan singkat. Meskipun itu tidak akan terlalu cepat, itu masih bisa dilakukan dalam setengah waktu. "Ikutlah denganku," kata Feng Linglong kepada Xiao Yan dan Xiao Jian. "Ini adalah arti dari Master Paviliun, jangan pikirkan itu." Feng Linglong memandang Xiao Yan dan Xiao Jian dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh, dengan sedikit rona merah di wajahnya. Adegan ini tiba-tiba membuat Xiao Yan dan Xiao Jian bahkan lebih aneh. Bagaimana wanita itu mengirim Xiao Yan dan Xiao Jian kembali? Setelah Feng Linglong selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berjalan langsung keluar paviliun pemabuk. Xiao Yan dan Xiao Jian buru-buru mengikuti. Di puncak gunung di seberang desa Yunwu. Aku mulai membocorkan pasir ketika kamu menyerang desa Yunwu, tetapi kamu tidak kembali sampai pasir itu benar-benar bocor. Katakan padaku, hukuman apa yang kamu pilih? Seorang pria memandang kedua pria berbaju hitam di depannya, satu jari mengetuk cangkir di tangannya secara berirama. Dua pria berpakaian hitam di depan pria itu berkata dengan wajah pucat, "Tuan muda, kita hanya terlambat kurang dari 1 detik. Kita seharusnya hampir tidak lulus ujian. Tolong berbaik hati padaku. Aku tidak akan menghukummu selama 1 detik, jadi lain kali kamu 2 detik, 3 detik, bisakah kamu membuat alasan dan tidak meminta hukuman? Selain itu, aku katakan sebelumnya bahwa kamu tidak diizinkan untuk menyakiti Sue Rou." Apa yang dia maksud dengan disingkirkan? Pria itu hanya menatap gelas anggur di depannya, bahkan tanpa melihat mereka berdua. "Tuan muda,
Wanita ini gila. Ketika kami akan membawanya pergi, dia melawan dengan putus asa, dan bawahannya membuatnya pingsan. Tolong maafkan saya. Kedua pria berbaju hitam itu berlutut dengan satu lutut, hanya saja tubuh mereka gemetar sedikit. Dia tidak memiliki pedang itu di tubuhnya atau di ring. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dengan nada marah. Saat itu, wanita itu sepertinya tahu bahwa dia bukan lawan kita, jadi sebelum dia tersingkir oleh kita, dia melemparkan pedangnya, dan kita tidak punya waktu untuk mengambilnya. Jadi, kata pria berjubah. Dua garis darah melintas, dan segera meninggalkan goresan di leher kedua pria berjubah hitam, dan suara dingin juga terdengar di paviliun. Dua babi bodoh, tujuan kita adalah mereka berdua dan dua pedang yang melahirkan roh. Aku berkata untuk membawa orang kembali, tetapi aku sangat bodoh sehingga aku kehilangan pedang. Tidak ada harapan. Aku tidak perlu melakukannya, tahu hanya eksekusi di sini. Saya memerintahkan tetapi sampah yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika Anda tidak ingin melakukannya, keluar saja. Ketika kata-kata ini jatuh, kaki selusin pria berbaju hitam gemetar, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan, dengan penciptaan roh, ada juga hubungan antara Tuan dan senjatanya. Suero ini meninggalkan senjatanya sendiri, tidak diragukan lagi untuk membiarkan Xiao Jian menemukan lokasinya melalui senjatanya, mengapa kita tidak mengaturnya. Penyergapan dan membiarkan Xiao pedang itu dilemparkan ke jaring, dan pada saat itu, mereka berdua mendapatkannya, dan kedua pedang itu juga diperoleh. Seorang pria berjubah hitam berkata kepada pemimpin, "Kalau begitu Xiao Yan pasti akan berpartisipasi, kamu tidak bisa menghentikanku sekarang." Suara wanita itu terdengar lagi. Masalah ini harus ditangani oleh Master Gunung Siasan, dan ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi Xiao Yan. Pria itu segera memveto. Juga, kamu masih harus menjaga Suero, jangan biarkan dia terluka sedikit, aku akan mengaturnya di sana. Di langit tanah kerusuhan, sesosok besar terbang di udara. Tubuh besar bukanlah intinya, yang terpenting adalah suara nyanyian Phoenix datang langsung dari sosok besar ini. Lapisan cahaya kemasan samar menyelimuti sosok besar ini, dan kadang-kadang ada beberapa binatang terbang di langit, tetapi ketika mereka merasakan sosok ini, binatang terbang itu langsung menghindarinya. Kekuatan raja yang terpancar tanpa terlihat membuat binatang buas ini benar-benar tak tertahankan. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di belakang sosok besar ini, sebenarnya ada dua bintik hitam kecil, yaitu dua orang. Ini sebenarnya Tian Feng kuno, salah satu penguasa World of Warcraft. Saya benar-benar tidak menyangka kita bisa duduk di tubuh binatang super seperti itu. Seru Xiao Jian setelah mengetahui tubuh Feng Linglong. Xiao Yan juga sedikit terkejut. Lagi pula, dalam pelelangan Liga Hitam, identitas Feng Linglong hanyalah klan Tian Yao Feng di bawah Tian Feng kuno. Meskipun garis keturunannya sangat murni, itu masih sangat berbeda dari Tian Feng kuno. Namun, pada saat ini, Feng Linglong benar-benar berevolusi menjadi Phoenix kuno, yang tidak mungkin terjadi jika tidak ada kesempatan. Evolusi Tian Feng kuno telah selesai, dan kekuatan Feng Linglong pasti akan meningkat tajam. Tidak heran jika Master Paviliun Zuiweng akan menyerahkan Paviliun Zuiweng kepada Feng Linglong. Bahkan Feng Linglong, yang berada di puncak Kaisar, mungkin bisa langsung membunuh Kaisar. Namun, Xiao Yan berbeda dari Xiao Jian, dan dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Phoenix kuno Xiao Yan. Meskipun Tian Feng kuno telah punah di benua Douqi, ada klan naga kuno Taixu yang terkait erat dengan klan Tian Feng kuno. Xiao Yan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Taixu Gulong, jadi Xiao Yan secara alami mengetahui sesuatu tentang klan Tian Feng kuno. Keluarga monster saat ini bukanlah keluarga monster di benua Douqi. Di benua Douqi, klan naga kuno Taixu dan Kaisar Naga di puncak Douseng dibatasi, dan seluruh klan naga kuno Taixu bahkan tidak memiliki Douseng bintang 5. Namun, sekarang di benua penciptaan, klan naga kuno Taixu memiliki dewa pertempuran. Saat itu, ketika dia berada di Lingzhou, karena Xiao Yan memiliki aura yang tidak dapat dijelaskan tentang kota, dewa naga ini benar-benar menemukannya. Apalagi, 9 naga guntur emas yang mendalam dibawa ke Pulau Naga oleh dewa naga. Bagaimana kabarmu? Klan naga kuno Tian Feng dan Taixu kuno berdampingan, dan harus ada dewa yang bertarung di klan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Feng Linglong dikirim ke Liga Hitam,
tidak ada keraguan bahwa jika Feng Linglong bersedia untuk kembali ke klan saat ini, statusnya pasti tidak akan rendah. Namun, beberapa hal telah dilakukan, dan Feng Linglong telah sepenuhnya menyerah. Merasakan angin kencang bertiup di samping, itu hanya dapat terbentuk ketika kecepatan mencapai ranah yang menakutkan. Sebagai penguasa World of Warcraft, Tian Feng kuno pandai dalam kecepatan, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kecemburuan. Saya telah merepotkan Nona kali ini, mohon maafkan saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada Nona. Xiao Yan berdiri di belakang Tian Feng kuno dan berterima kasih kepada Feng Linglong. Ya, tubuh Nona adalah Tian Feng kuno, bahkan jika saya memadatkan roh naga sejati, saya tidak bisa menjadi lawan Nona. Xiao Yan ingat apa yang dikatakan Feng Linglong di awal, saya khawatir Feng Linglong hanya ingin mencoba miliknya, Phoenix sejati, kekuatan perkasa masih lebih kuat dari naga asli. Bagaimanapun, artefak spirit hanyalah artefak spirit, bukan naga sungguhan, meskipun artefak spirit memiliki kekuatan naga sungguhan, ada perbedaan besar di antara keduanya. Feng Linglong tidak mengatakan apa-apa tentang kata-kata Xiao Jian dan Xiao Yan. Dia hanya mempercepat kecepatannya, sekarang dia hanya ingin mengirim kedua orang ini ke desa Yunwu sesegera mungkin. Feng Linglong jelas tahu bahwa dia awalnya adalah bawahan dari klan Tian Feng kuno, dan dia masih ingat kesengsaraan karena diusir tanpa ampun dan memasuki aliansi hitam. Itu adalah Master Pavilion Zuiweng yang menyelamatkannya dari jurang dan memberinya harapan untuk hidup, jadi tidak peduli seberapa salah atau sulitnya itu, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemilik pavilion. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan bantuan Master Pavilion, dia akan berhasil berevolusi menjadi Tian Feng kuno. Hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan Bea Cukai adalah membiarkan dua orang berdiri di atas tubuhnya sendiri, dan mereka masih dua pria. Tidak heran dia tidak malu dan tertekan. Namun, perintah Master Pavilion tidak dapat dilanggar, jadi dia harus menanggung penghinaan dan menggertakkan giginya untuk menyelesaikan misi ini. Kecepatan Tian Feng kuno benar-benar menakutkan, dan itu benar-benar mempersingkat perjalanan kembali setengah jam. Hanya saja ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendekati desa Yunwu, kelima raksasa itu telah benar-benar menghilang, dan dari kejauhan, hanya reruntuhan yang tersisa. Pemilik desa Yunwu terlalu bergantung pada penghalang alami desa Yunwu, tetapi ketika penghalang alami ini rusak, seluruh desa Yunwu kehilangan keuntungannya dan hanya bisa memilih untuk bertarung dengan sembrono. Bertemu di jalan sempit, yang kuat menang. Ini tidak menjadi kebenaran. Melihat desa Yunwu yang hancur, Xiao Jian mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi di dalam hatinya dia berdoa dalam hati, Suerou pasti tidak mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi pada Suerou, Xiao Jian tidak tahu bagaimana harus hidup. Tangan Xiao Yan jatuh di bahu Xiao Jian dan menghibur, jangan khawatir, jika kekuatan Xiasan sebanding dengan desa Yunwu, maka desa Yunwu tidak akan kalah terlalu parah. Merasakan perhatian Xiao Yan padanya, Xiao Jian mengangguk. Ada saudara-saudara yang membantunya diam-diam, apa yang perlu ditakuti darinya. Terlebih lagi, Suerou, seperti dirinya, memadatkan semangat artefak, dan bahkan melampaui dirinya sendiri dalam tingkat penguasaan semangat artefak, apalagi yang bisa dia khawatirkan. Pada saat ini, Xiao Jian dan Xiao Yan tiba-tiba merasa goyah di bawah kaki mereka, dan Tian Feng kuno di bawah kaki mereka tiba-tiba berbalik, mencoba melemparkan Xiao Yan dan Xiao Jian langsung dari langit. Dengan desa Yunwu di depannya, Feng Linglong berhenti bergerak dengan kecepatan tinggi dan ingin menyiksa Xiao Yan dan Xiao Jian dengan baik. Ekspresi Xiao Yan berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan memahami tujuan dari gerakan Feng Linglong. Dia menarik Xiao Jian dan melompat langsung dari langit, dan berkata kepada Feng Linglong, sungguh suatu pelanggaran kali ini. Di masa depan, Xiao Yan akan melakukannya, membayar nona muda. Selain itu, Xiao Yan tidak akan pernah mundur dari pertempuran dengan nona muda. Selama nona muda punya waktu, Xiao Yan akan dengan senang hati menemaninya. Wanita ini, tidak ada tanda-tanda, dia hanya mengantar kita ke bawah seperti ini. Xiao Jian menangis dan tertawa, tidak bisa terbang, dan meskipun dia jatuh dari ketinggian 1000 meter, dia memiliki semangat juang untuk melindungi tubuhnya, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Bersikaplah puas, bagaimanapun juga. Dia masih seorang wanita. Tidak buruk membiarkanmu duduk di punggungnya. Ini juga ujian. Dia tidak ingin terbang dengan dua orang idiot begitu lama.
Xiao Yan cukup terbuka. Meskipun saya harus sedikit menderita ketika saya melompat atas inisiatif saya sendiri, itu lebih baik daripada tertinggal. Di langit, tubuh besar itu mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sosok berpakaian putih. Di belakang sosok ini, sepasang sayap Phoenix perlahan mengepak, dan wanita itu berbisik, apakah kamu akan bertarung? Itu akan memakan waktu lama, akan ada pertempuran di antara kita. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia langsung terbang kembali ke paviliun pemabuk. Lautan awan di desa Yunwu telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan yang menakutkan, dan hanya kekacauan yang tersisa. Dalam kehancuran ini, Xiao Jian dan Xiao Yan berdiri di sini untuk waktu yang lama. Beberapa tidak percaya, jelas tidak menyangka bahwa desa Yunwu akan menjadi seperti ini dalam waktu singkat. Xiao Yan baik-baik saja, bagaimanapun juga, desa Yunwu hanyalah tempat tinggal sementaranya, tetapi bagi Xiao Jian, itu adalah rumahnya. Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan, pedangku dan pedang Ruer terbuat dari bahan yang sama. Kedua pedang itu ada dan keduanya dihancurkan. Sekarang pedangku baik-baik saja, maka Ruer seharusnya baik-baik saja. Pasti ada banyak orang yang hidup di desa Yunwu sekarang, mari kita temukan mereka dulu. Xiao Jian mengeluarkan pedangnya dari cincinnya sendiri dan berkata kepada Xiao Yan. Bagus, Suero baik-baik saja, maka dia harus bersama orang-orang yang masih hidup. Mari kita cari. Xiao Yan juga menghela nafas lega. Bahkan jika pemilik desa Yunwu meninggal, Xiao Yan tidak peduli. Namun, Xiao Yan selalu mengkhawatirkan Suero. Bagaimanapun juga, Xiao Yan secara pribadi telah mengalami betapa menyakitkannya kematian orang yang dicintai. Selama Suero masih hidup, maka semuanya akan mudah. Meskipun ada pasukan khusus di belakang Xiasan, tetapi pasukan itu tidak berpartisipasi dalam perselisihan pribadi antara Xiasan dan desa Yunwu. Oleh karena itu, meskipun Xiasan menghancurkan base camp desa Yunwu, terima kasih kepada Yi Yichuan telah membuat pengaturan untuk meninggalkan cukup banyak pembantu untuk desa Yunwu, dan Yichuan kembali untuk membantu tepat waktu, dan seluruh desa Yunwu tidak terlalu menderita kerugian. Sisa kekuatan desa Yunwu mudah ditemukan, Xiao Yan dan Xiao Jian tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan tempat tinggal sementara mereka. Namun, ketika Xiao Yan dan Xiao Jian ingin menemukan pemilik desa Yunwu, mereka menemukan bahwa seseorang sedang menunggu Xiao Yan. Selain komandan kedua desa Yunwu, Yichuan, pemilik desa kedua, siapa lagi orang ini? Dan menilai dari ekspresi lelah Yichuan, jelas bahwa menunggu Xiao Yan bukanlah masalah 1 atau 2 menit. Ketika Yichuan melihat Xiao Yan dan Xiao Jian berjalan kembali, dia bergegas menemui mereka, menghalangi jalan Xiao Yan dan Xiao Jian, dan menarik mereka ke samping. Meskipun Xiao Yan dan Xiao Jian bingung, mereka harus mengikuti Yichuan dan berjalan ke samping. Xiao Yan, aku menghormatimu sebagai seorang pria, jadi aku memberitahumu secara pribadi. Lebih baik kamu tidak kembali ke desa Yunwu. Situasi saat ini bukan hal yang baik untukmu, kata Yichuan kepada Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, mungkinkah urusannya sendiri telah terungkap? Mustahil, dengan menantu dari Master Desa Awan, seorang alkemis kelas 4 untuk bersaksi untuk dirinya sendiri, tidak mungkin untuk mengeksposnya. Kakak Yi tolong jelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan memandang Yichuan dan bertanya. Kali ini Xiasan menyelinap ke desa Yunwu. Setelah itu, berita keluar dari Xiasan bahwa tujuannya adalah untuk membalaskan dendammu dengan membunuhmu. Dikatakan bahwa seorang teman pemilik Xiasan meninggal di tanganmu, semuanya, kata Yichuan. Ini tidak mungkin. Jika Anda melakukan sesuatu, jika Anda benar-benar memiliki spanduk, Anda harus melakukannya sebelum melakukannya, dan Anda tidak akan menggunakan cara serangan diam-diam, dan teman dari guru Gunung Xiasan belum menyebutkan namanya, nama sama sekali. Itu jelas dibuat oleh Xiasan, hanya untuk menjebakku. Xiao Yan segera menunjukkan banyak keraguan. Xiao Yan telah mengalami semacam ini tanpa pandang bulu menuduh orang lain, siapapun yang memiliki otak akan tahu apakah itu benar atau salah jika dia menganalisisnya dengan santai. Saya secara alami tahu bahwa ini adalah omong kosong dari guru Gunung Xiasan. Namun, beberapa orang melaporkan bahwa Andalah yang membocorkan rencana aksi desa Yunwu, dan masalah ini terus dibesar-besarkan oleh Mulao, sehingga menjadi semakin serius. Jika Anda masuk sekarang, saya khawatir kepala desa akan meminta Anda untuk menjelaskan kepada semua orang. Meskipun Anda kuat, tetapi saat ini Anda memiliki kekuatan penuh dari desa Yunwu,
saya masih khawatir Anda tidak akan dapat melakukannya, tangani. Kata Yichuan pada Xiao Yan. Kamu khawatir, jika ada perkelahian, itu hanya sebentar, dan desa Yunwu akan kehilangan lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Xiao Yan begitu saja membongkar tipuan Yichuan. Lagi pula, Xiao Yan pada awalnya, dia telah berjanji pada Yichuan bahwa jika ada kesempatan, Xiao Yan akan langsung membunuh lusinan kaisar di paviliun pemabuk. Sekarang, jika desa Yunwu dan Xiao Yan memalingkan wajah mereka, saya khawatir Xiao Yan pasti akan membunuh kaisar di desa Yunwu. Dia tidak ingin ini terjadi. Yichuan tertegun sejenak, sedikit malu, tapi dia tidak keberatan. Melihat ini, Xiao Yan sudah mengerti banyak di dalam hatinya. Meskipun Yichuan memiliki tujuan lain, Xiao Yan juga dapat merasakan kepeduliannya pada dirinya sendiri dari kata-kata Yichuan, dan dia dengan tulus peduli pada Xiao Yan. Tidak mungkin, hari itu, aku secara pribadi minum dengan Xiao Yan, dan Qian Feng bisa membuktikan bahwa Xiao Yan tidak mungkin membocorkan berita itu sama sekali. Xiao Jian juga langsung membalas. Masalah ini memang agak aneh. Aku masih bisa mempercayai karakter Qian Feng. Dia tidak bisa berbohong. Tapi ada juga orang yang menyaksikan Xiao Yan meninggalkan desa Yunwu dan mengatakan sesuatu kepada beberapa orang asing. Yichuan juga sedikit bingung, melalui. Hanya Xiao Yan yang tidak bisa menahan tawanya, hal ini benar-benar mustahil bagi orang biasa, tapi bagi Xiao Yan masih bisa dilakukan. Setelah kekuatan jiwa telah mencapai puncak kerajaan kaisar, Xiao Yan dapat menggunakan klon dalam 1000 kaki untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dalam jangkauan yang lebih luas. Dengan cara ini, itu setara dengan memiliki dua Xiao Yan. Dua peristiwa yang tampaknya independen sebenarnya benar, tetapi tidak ada yang bisa memikirkan avatar, jadi di mata orang biasa, pasti ada satu yang benar dan satu yang salah. Xiao Yan memandang Yichuan, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih Kakak Yi telah memberitahuku." Tapi Xiao Yan masih berharap untuk terbuka dan jujur dalam pekerjaannya. Karena Xiao Yan datang dengan benar ketika dia datang, Xiao Yan juga harus pergi secara terbuka ketika dia pergi. Jika saya pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa, tidakkah saya akan yakin bahwa hal-hal ini adalah apa yang saya lakukan? Melihat ini, Yichuan berhenti membujuk Xiao Yan, tetapi karena mengkhawatirkan bawahannya, Yichuan masih berkata, "Saya tidak bisa menahan diri. Semua orang dibawa keluar oleh saya, dan saya tidak ingin mereka jatuh ke dalam tanganmu bahkan tanpa kesempatan untuk melakukan perbuatan baik." Benar-benar tampan, ini adalah cara untuk menjadi seorang jenderal. Xiao Yan sedikit cemburu pada Tuan Desa Awan dan Kabut, yang sebenarnya memiliki asisten yang begitu baik di sisinya. "Kakak Yi, jangan khawatir, jika aku benar-benar memalingkan wajahku, aku akan fokus pada perlindungan diri dan tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain." Xiao Yan mengagumi Yichuan, dan Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaannya. Melihat Xiao Yan setuju, Yichuan menghela nafas lega dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu masuk." Xiao Yan melihat bahwa Xiao Jian memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Jian, tetapi yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah ini. Dengan Yichuan memimpin, Xiao Yan dan Xiao Jian memasuki desa Yunwu secara alami tanpa hambatan. Sepanjang jalan, Xiao Yan melihat banyak tentara yang terluka. Orang-orang ini jelas adalah orang-orang yang selamat dari serangan diam-diam. Secara alami, orang-orang ini juga memperhatikan Xiao Yan. Mereka melemparkan garis mata kesal, ingin menebas Xiao Yan dengan 1000 pisau. Beberapa dari orang-orang yang tinggal di tingkat terendah bahkan tidak melihat wajah Xiao Yan sebelumnya, tetapi mereka penuh dengan kebencian terhadap Xiao Yan saat ini. Jika bukan karena Xiao Yan, desa Yunwu tidak akan diserang secara tiba-tiba, dan mereka tidak akan terluka, juga tidak akan mampu bertahan atau mati seperti sekarang. Ketika seseorang paling putus asa, orang-orang itu akan menemukan alasan untuk melampiaskan, ditambah dengan bantuan Mulao. Jika bukan karena pencegahan Yichuan, orang-orang ini akan bergegas maju terlepas dari kehidupan mereka. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya bisa menyadari mentalitas seperti apa yang digunakan Suner untuk menghadapi kebencian dan tuduhan yang luar biasa ini. Pada saat itu, Suner seharusnya tidak berdaya dan sengsara, tetapi dia menanggung semuanya dengan gigi terkatup. Keluhan dan kebencian semacam ini sebenarnya tidak hanya ada di benua penciptaan, tetapi juga di benua Doqi.
tetapi Xiao Yan tidak pernah menghubungi karakter tingkat terendah ini. Apakah itu aliansi Yan atau aliansi Tianfu? Setiap kali musuh menyerang, pasti bukan mereka yang berada di tingkat yang lebih tua yang menderita, tetapi mereka yang berada di tingkat yang paling rendah. Tanpa alasan, terlibat oleh orang lain, bagaimana mungkin tidak ada keluhan dan kebencian? Namun, identitas Xiao Yan ditakdirkan bahwa Xiao Yan tidak akan mengerti ini. Xiao Yan adalah pemimpin aliansi. Dia hanya perlu melihat para tetua. Adapun kehidupan orang lain, Xiao Yan tampaknya tidak peduli sama sekali. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi menjadi kepala pasukan, tetapi merasakan semua ini sebagai pengamat, sebagai korban. Xiao Yan tidak tahu, dan tanpa sadar keadaan pikirannya perlahan berubah. Anda adalah manusia, dan orang lain adalah manusia, jadi mengapa orang lain harus menanggung bencana yang Anda bawa? Napas Xiao Yan menjadi sedikit lebih berat, dia tidak tahu bagaimana dia berjalan melewati tatapan yang berat dan akhirnya berjalan ke tenda besar Master Desa Awan dan Kabut. Di tenda besar, semua tetua hadir, dan Tuan Desa Kabut Awan duduk di tempat pertama dengan ekspresi serius. Di samping Tuan Desa Kabut Awan, Mulao duduk tegak dengan mata terpejam, dan dia tidak tergerak oleh entri Xiao Yan. Di Dashai, semua tetua dibagi menjadi dua tim, dan kedua belah pihak sama-sama luas, tetapi orang-orang di sebelah kanan jauh lebih sedikit daripada yang di sebelah kiri. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, dan mereka mengikuti Yi Chuan ke-10 anggota Paviliun Zuiweng, semua tetua berdiri di sebelah kanan. Para tetua ini mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, menunjukkan mata yang baik. Tapi para tetua di sebelah kiri memasang wajah bau, masing-masing dengan wajah tua, seolah-olah Xiao Yan berutang jutaan kepada mereka. Xiao Yan sudah mengerti situasinya. Semua tetua sudah berdiri. Jika seseorang tidak ditangani dengan baik hari ini, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Xiao Jian telah melihat pemilik desa, tetua. Xiao Jian buru-buru membungkukkan tangannya kepada semua orang yang hadir, dan melanjutkan, ada apa dengan kalian? Xiao Yan secara pribadi pergi jauh ke dalam harimau asteris untuk menguji situasi paviliun pemabuk demi kakak tertua. Kakak, jangan dengarkan rumornya, jangan salahkan Xiao Yan. Xiao Jian, kamu mundur dulu, jangan terlibat dalam masalah ini. Aku akan memberimu penjelasan, Tuan Desa Awan berkata kepada Xiao Jiandao, dengan nada sedikit tidak sabar. Zaizu, Xiao Jian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yunwu Zaizu meninju meja di depannya, menyebabkan Xiao Jian menutup mulutnya. Mundur, Master Paviliun Zuiweng tidak menunjukkan kesopanan terhadap Xiao Jian, yang cukup untuk melihat betapa marahnya Tuan Paviliun Yunwu saat ini. Xiao Jian tidak punya pilihan selain berdiri di samping, pada saat ini, Xiao Jian hanya bisa menemukan tempat untuk berdiri. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, tetapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya, kupikir kamu melarikan diri. Pemimpin di sebelah kiri memandang Xiao Yan dan mengutuk tanpa basa-basi. Ya, saya tidak mengerti aturan sama sekali. Pemilik desa dan semua tetua ada di sana. Orang luar telah datang ke sini untuk waktu yang lama, seperti sepotong kayu, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah Anda pikir itu kamu bisa lolos dari semuanya? Sudahkah kamu mengatakan cukup? Kakak belum berbicara. Kapan kamu memenuhi syarat untuk berbicara? Yi Chuan melihat ke depan kelompok yang berdiri di sebelah kanan, dan berkata dengan dingin pada kelompok yang dipimpin oleh yang berlawanan. Setelah Yi Chuan berbicara, seluruh tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Prestise Yi Chuan dengan tegas menekan mereka. Meskipun orang-orang di sebelah kiri membenci Xiao Yan, mereka masih diyakinkan oleh Yi Chuan. Mereka juga tidak ingin berkonflik dengan Yi Chuan. Terlebih lagi, mereka sudah yakin bahwa pemilik desa Yunwu tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu jelaskan kepadaku? Setelah obrolan di sekitarnya perlahan menghilang, Tuan Desa Awan berdiri dari kursi pertama dan berkata kepada Xiao Yan sambil berjalan. Xiao Yan hanyalah orang luar. Masalah di desa Yunwu tidak ada hubungannya denganku. Para tetua yang hadir hanyalah orang asing bagiku. Xiao Yan tidak perlu bersikap sopan dan secara alami tetap diam. Adapun masalah ini, jika Xiasan targetnya benar-benar saya. Ketika Xiasan menyerang desa Yunwu, saya sudah meninggalkan desa Yunwu. Xiasan harus menyerang saya, bukan desa Yunwu. Namun, Xiasan sudah tahu bahwa saya berada di desa Yunwu. Selain itu,
Mereka masih menyerang desa Yunwu, yang hanya berarti target mereka adalah desa Yunwu sejak awal, dan aku hanya alasan yang mereka buat. Tentu saja, jika pemilik desa harus mengandalkanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tuan desa kabut, dan tidak bergeming sedikit pun. Xiao Yan, jangan terlalu arogan. Bahkan jika kamu, seorang tetua di sebelah kiri ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh penguasa desa Yunwu. Xiao Yan benar, dia bukan milik desa Yunwu, dia adalah tamu terhormat yang secara pribadi saya undang ke desa Yunwu. Bahkan jika dia telah menarik musuh yang kuat, itu pasti disebabkan oleh saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Ini adalah akhir dari masalah ini, jika ada yang keberatan, selesaikan seperti biasa, menangkan saya, dan tantang posisi kepala desa, kekhawatiran atas kebencian kelompok tetua. Kalimat ini langsung membuat Xiao Jian menunjukkan sedikit kegembiraan, sepertinya kakak laki-lakinya benar-benar tahu benar dan salah dan tidak menyalahkan Xiao Yan. Sekelompok tetua di sebelah kiri sangat marah dan marah. Mereka jelas tidak mengharapkan Tuan Desa Yunwu mengatakan hal seperti itu. Jika ini bukan waktu yang tepat, mereka harus berjuang untuk posisi Tuan Desa bahkan jika mereka mengambil risiko, hidup mereka sendiri, dan kemudian membuang Xiao Yan keluar Hei Monster. Adapun kata-kata Master Desa Awan, Mulao masih tidak melakukan apa-apa, hanya diam-diam mengamati semuanya. Namun, tangan Yi Chuan mengepal. Dia tahu bahwa pemilik desa Yunwu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu yang menyebabkan kemarahan publik. Xiao Yan, di sisi lain, tidak senang atau sedih, dan diam-diam menunggu kalimat berikutnya dari penguasa desa Yunwu. Cloud Village Master memandang Xiao Yan, wajahnya masih tidak marah, dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, Emperor Peak masuk dengan nampan. Ada 3 benda di nampan, botol giok, kartu untuk menyimpan uang, dan liontin batu giok seukuran telapak tangan. Semua tetua melihat ketiga hal ini, tidak tahu teka-teki macam apa yang dimainkan oleh Tuan Desa Awan dan Kabut ini. Dalam botol giok, ada pil obat kelas 5. Pil obat ini adalah pil obat yang saya habiskan dengan seluruh darah saya di desa Yunwu. Efek dari pil obat ini adalah untuk meningkatkan kemungkinan menembus kaisar tertinggi, sebesar 30%. Yunwu pemilik desa memperkenalkan hadiah pertama kepada Xiao Yan. Namun, kata-kata penguasa desa Yunwu segera menyebabkan kejutan besar di seluruh Dashai. Ini adalah ramuan yang dapat meningkatkan peluang untuk menembus kaisar. Ada ramuan yang sangat berharga di desa Yunwu ini. Meskipun ada banyak puncak kaisar di desa Yunwu, tidak satu pun dari mereka yang memasuki puncak kaisar. Tetapi pada saat ini, Master Desa Awan benar-benar menemukan obat seperti itu, yang merupakan sumber godaan bagi orang-orang ini untuk direbut. Xiao Yan merasakan mata berapi-api menatap botol batu giok di atas nampan, dan sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Master Desa Awan dan Kabut. Kartu ini universal di tanah kerusuhan. Selama Anda pergi ke pertukaran apapun, Anda dapat mengambil uang di dalamnya. Uang di dalamnya tidak banyak atau tidak, 100 juta koin roh penuh. Pemilik desa Yunwu mengabaikan orang-orang serakah itu, menatap Xiao Yan. Tangan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepal. Xiao Yan bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa kelompok tetua di puncak kaisar telah menderita penyakit mata merah muda, tetapi tekanan secara bertahap menyebar dari Tuan Desa Yunwu membuat para tetua itu sedikit tenang. Giok ini disebut Wen Lingyu, yang memiliki efek menyehatkan jiwa. Mengenakan batu giok ini di tubuh untuk waktu yang lama memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa dan mengkonsolidasikan jiwa. Tuan Desa Yunwu menunjuk ke batu giok. Hal terakhir ini jatuh ke mata para tetua seperti bom berat. Bahkan Yi Chuan mendambakan Wen Lingyu ini. Bagaimanapun, kekuatan jiwa sulit untuk diolah. Jika Anda membawa liontin giok, Anda dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Tidak patah hati. Setelah Tuan Desa Awan dan Kabut memperkenalkan 3 hal ini, Xiao Yan berubah dari kecurigaan sebelumnya menjadi sebuah kepastian. Dengan metode Tuan Desa Yunwu, dia pasti akan melakukan ini. Saudara Xiao tidak memasuki desa Yunwu saya, tetapi membunuh laba-laba beracun untuk kita. Ini benar-benar menghangatkan hati. Namun, saya tidak kompeten dan tidak merawat saudara Xiao dengan baik, yang membuatnya merasa bersalah. Saya sudah mendengar Yi Chuan mengatakannya, saudaraku cerdas dan berani, 10 tetua belum mengalahkanmu bersama, kamu benar-benar jenius. Jenius telah dicemburui sejak zaman kuno, tetapi saya tidak kompeten dan tidak dapat melindungi saudara Xiao.
Saya di desa Yunwu, dengan ratusan orang naik turun. Kekuatan saudara Xiao telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, 100 juta koin roh digunakan sebagai belitan, saya harap saudara saya dapat melangkah lebih jauh. Ling Yu menghangatkan hati saya, dan saya berharap saudara saya dapat menghilangkan rasa lelah. Pemilik desa awan memandang Xiao Yan, meskipun dia tidak mengatakan hal buruk, tetapi artinya adalah juga sangat sederhana. Setelah berbicara lama, saya dapat meringkasnya dalam 2 kata, mengusir orang. Pemilik desa Yunwu melambaikan tangannya, dan Kaisar Puncak segera memegang nampan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat 3 hadiah di depannya, dan wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan tampilan yang didambakan. Meskipun ketiga hadiah ini tidak sebagus 3 item terakhir dalam pelelangan terakhir, itu pasti harta yang langka. Senyum Xiao Jian juga mengeras dalam sekejap. Dia secara alami mengerti arti dari Tuan Desa Awan dan Kabut, tetapi bukankah dia dengan jelas mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas semuanya? Sekarang, dia ingin mengusir Xiao Yan lagi, apa yang terjadi? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, tetapi kemarahan itu pecah. Di bawah perhatian semua orang, Xiao Yan mengambil 3 hal yang diberikan oleh Tuan Desa Kabut Awan dengan kedua tangan. Namun, Xiao Yan bahkan tidak melirik 3 item. Xiao Yan langsung memutar nampan 180 derajat. Tiba-tiba, 3 item jatuh ke tanah di bawah perhatian semua orang. Pil obat berguling langsung dari botol batu giok dan mendarat di kaki Tuan Desa Kabut Awan. Kartu itu jatuh langsung ke tanah, begitu pula potongan Wen Lingyu. Saya menghargai kebaikan Zaizu. Sebenarnya, Zaizu tidak dapat menggunakan banyak masalah. Saya tidak membutuhkan jamu kelas 5, karena saya akan menjadi alkemis kelas 5. Saya tidak perlu 100 juta koin roh, meskipun saya tidak tahu tentang saya. Berapa banyak koin roh yang saya miliki di tubuh saya, tetapi seharusnya tidak kurang dari 100 juta. Saya juga tidak membutuhkan Wen Lingyu, karena saya memiliki air pembunuh roh di tubuhku yang bisa menghindari pengejaran kekuatan jiwa. Suara Xiao Yan tidak keras, tapi dia bisa. Suara itu jelas terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan berjalan ke desa Yunwu secara terbuka dan jujur, dan awalnya ingin pergi secara terbuka, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Dalam hal ini, jika pemilik desa ingin bermain, maka saya akan menemaninya sampai akhir. Ini hanya, Xiao Yan melirik kerumunan yang tercengang, dan akhirnya berkata kepada penguasa desa Yunwu, tetapi beberapa kata terakhir, Xiao Yan menggunakan transmisi suara, dan orang-orang lainnya tidak dapat mendengarnya sama sekali. Aku akan menunggumu di luar, dan aku akan keluar langsung setelah aku menyelesaikannya. Xiao Yan secara alami mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Jian. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan mengabaikan para tetua yang saling memandang dengan cemas, dan berjalan keluar tenda, meninggalkan sosok hitam kurus. Xiao Jian memperhatikan Xiao Yan pergi, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki rasa arogansi di tulangnya, dan Xiao Yan pasti marah jika Master Desa Awan menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan dan Yi Chuan memiliki kesepakatan, Xiao Yan saat ini masih membuat Xiao Jian sangat khawatir. Xiao Jian mengejar Xiao Yan hampir tanpa ragu, tapi dihalangi oleh Yi Chuan. Dengan kekuatan Kaisar Yi Chuan di puncak, tentu saja mudah untuk memblokir Xiao Jian. Minggir, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Aku membawa orang masuk, dan tentu saja aku harus mengirim mereka keluar. Xiao Jian memandang Yi Chuan dan berkata dengan marah. Dia meminta Xiao Yan untuk tinggal, dan sekarang Xiao Yan akan diusir. Bagaimana mungkin Xiao Jian tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat Xiao Yan pergi? Jangan khawatir, dia akan menunggumu. Karena dia mengatakannya, dia tidak akan pergi. Namun, Suero mungkin tidak akan punya waktu untuk menunggumu, kata Yi Chuan pada Xiao Jian. Tapi kalimat ini tiba-tiba menghentikan Xiao Jian. Pemilik desa Yunwu melambaikan tangannya dan berkata, semua orang di desa Yunwu tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Yan tanpa izin saya. Tolong tahan bawahan Anda dengan baik, dan Anda harus mundur. Meskipun semua tetua sangat marah, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi tidak cerah, gelap selalu bisa. Sepotong lemak seperti itu akan sia-sia jika Anda tidak menggigitnya. Bagaimana Rower, bukankah dia bersamamu? Xiao Jian bertanya setelah semua tetua pergi, tetapi nada suara Xiao Jian sedikit bergetar. Berjalan keluar dari Dashai, Xiao Yan tidak mengharapkan Dewa Dharma pada langkah ini.
Awalnya, dia ingin menggunakan tangan Xiaoshan untuk membiarkan pemilik desa Yunwu mengungkapkan sifat aslinya, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa Mulao akan bertindak lebih dulu, menyerahkan semua tanggung jawab pada Xiao Yan, dan memaksa Xiao Yan untuk meninggalkan desa Yunwu. Sejak awal, ketika Xiao Yan menghadapi rasa malu Mulao, dia tidak mengeluh, tetapi Mulao lebih memperhatikan Xiao Yan, jadi Mulao mengikuti Xiao Yan ke wilayah laba-laba beracun sendirian, ketika dia berada di racun. Wilayah laba-laba, metode aneh Xiao Yan membuat Mulao merasa bahwa bahaya Xiao Yan semakin tinggi, dan kemudian di desa Yunwu, meskipun Xiao Yan berperilaku sangat rendah, Mulao menjadi semakin gelisah. Untuk melindungi Yunwu tuan desa, Mulao dia harus menggunakan kejadian ini untuk mengusir Xiao Yan keluar dari desa Yunwu. Selama Xiao Yan meninggalkan desa Yunwu, pemilik desa Yunwu akan jauh lebih aman. Terlebih lagi, dengan kejadian ini, tidak ada yang akan percaya bahkan jika Xiao Yan menunjukkan topeng penguasa desa Yunwu. Meskipun Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya menebak konsekuensi penuh dari insiden ini, sebagian besar Xiao Yan memahaminya. Tampaknya akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk mengungkap topeng master desa awan dan kabut. Namun, Xiao Yan masih percaya diri, jika ini berarti Xiao Yan langsung bingung, kemudian menghadapi rencana yang lebih rumit dari saingan lama itu, bagaimana Xiao Yan bisa mengalahkannya. Xiao Yan melihat sekeliling dengan kebencian dan permusuhan, dan mengangkat bahu tak berdaya. Tampaknya apa yang telah dilakukan Mulao benar-benar cukup baik untuk membuat begitu banyak orang membencinya. Xiao Yan tidak ingin bertarung dengan orang-orang ini, jadi dia menggunakan tubuh dan keterampilan bertarungnya untuk pergi dari sini. Meskipun orang-orang itu ingin mengejar, bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan dunia. Berdiri di puncak gunung, Xiao Yan diam-diam menunggu Xiao Jian. Bahkan jika semua orang di desa Yunwu salah memahami Xiao Yan masih percaya bahwa Xiao Jian tidak akan salah paham dengannya. Keduanya berasal dari klan yang sama, dan Xiao Yan tahu intinya tentang Xiao Jian. Namun, waktu Xiao Yan menunggu Xiao Jian jauh di luar imajinasinya. Selain itu, melihat Xiao Jian lagi, Xiao Yan merasakan aura pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang Xiao Jian, dan aura pembunuh ini ditujukan pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, jelas Xiao Jian tidak tahu jenis sup apa yang dia tuangkan. Tapi Xiao Yan masih tidak mengatakan apa-apa, menunggu Xiao Jian mendekat. Xiao Jian berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, ketika Xiao Jian berjalan di depan Xiao Yan, Xiao Jian langsung menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Xiao Yan, dan berkata dengan kejam kepada Xiao Yan, apakah kamu mengambil desa Yunwu? Berita bocor. Xiao Yan menatap pedang yang ditaruh Xiao Jian di lehernya, wajahnya tidak berubah, dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar siap untuk memalingkan wajahmu ke arahku? Pedang adalah senjata tajam, masih bisa pulih ketika ditusuk tubuh orang lain. Tapi begitu menembus ke dalam hati seseorang, itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Xiao Jian menatap Xiao Yan, dan tangan yang memegang pedang bergetar tak terkendali. Pedang di tangannya sepertinya beratnya ribuan pound. Pada akhirnya, Xiao Jian bahkan tidak bisa memegang pedang di tangannya, pedang itu terlepas dari tangan Xiao Jian, dan pada saat yang sama, Xiao Jian berdering di telinga Xiao Yan dengan suara yang agak sunyi. Rower dibawa pergi dan dibawa pergi oleh Xiaoshan. Pada saat itu, dua orang yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam menembak Rower. Rower sendirian, bukan lawan mereka sama sekali, dan akhirnya pingsan. Ayo pergi. Air mata mengalir di pipi Xiao Jian, wajah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suerou akan pergi langsung dari sisinya dalam waktu singkat. Suerou tidak diragukan lagi yang kalah, dan Xiaoshan pemenangnya. Sebelum Xiao Yan memasuki desa Yunwu, Xiao Jian sudah memberitahu Xiao Yan bahwa para pemenang dapat menempati semua yang kalah, termasuk wanita mereka. Xiao Yan dan Suerou tidak memiliki banyak kontak, tetapi Suerou jelas merupakan kecantikan kelas 1. Di tangan musuh, orang seperti itu hanya bisa direduksi menjadi mainan. Meskipun Xiao Jian terus membela Xiao Yan sebelumnya, ketika dia mengetahui berita penangkapan Suerou, dia benar-benar melepaskan kegigihannya dan menjadi curiga pada Xiao Yan. Oleh karena itu, ketika Xiao Jian melihat Xiao Yan, pertanyaan pertamanya adalah mencari tahu apakah Xiao Yan yang menyerahkan rencana aksi kepada Xiaoshan. Salah satunya adalah saudara klan dari sahabatnya, dan yang lainnya adalah istrinya dengan cinta yang mendalam,
Xiao Jian tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lalu apa yang dikatakan Tuan Desa Kabut Awan, kenapa dia tidak membantumu menyelamatkan Suerou? Xiao Yan memandang Xiao Jian, tidak menjawab pertanyaan Xiao Jian, tapi malah bertanya. Pemilik desa telah mengirim orang untuk menyelidiki. Xiasan memiliki parit, dan pada dasarnya tidak mungkin menyelamatkan orang darinya, kata Xiao Jian kepada Xiao Yan. Itu hanya dalih. Satu-satunya berita yang bisa dia berikan padamu saat itu adalah dia telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang tercapai. Xiao Yan melihat ke arah Master Desa Awan, dan ada sedikit rasa jijik di mulutnya. Di dunia ini, tidak ada yang harus memperlakukan Anda dengan baik. Orang yang baik kepada Anda akan memiliki berbagai tujuan, tetapi saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak membantu Anda karena kita adalah saudara dari ras yang sama. Itu karena kita adalah teman. Tidak apapun yang aku lakukan pada desa Yunwu, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Melihat Xiao Jian, Xiao Yan mengulurkan tangan kanannya. Membunuh sepanjang jalan, Xiao Yan tidak peduli dengan banyak orang, tetapi tidak banyak orang yang peduli dengan Xiao Yan. Xiao Jian membantu Xiao Yan di mana-mana di desa Yunwu, dan Xiao Yan melihat semuanya. Tujuan membocorkan rencana Yunushai adalah untuk membiarkan Xiao Jian melihat semuanya dengan jelas, tapi Xiao Yan tidak menyangka Xiasan akan datang begitu cepat, dan bahkan Suerou dibawa pergi. Dalam hal ini, Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkan Xiao Jian atas sikap impulsifnya. Meskipun Suerou tidak di sisimu, setidaknya kamu bisa menilai keselamatan Suerou dengan mengandalkan hubungan antara roh artefak. Tapi, tahukah kamu, aku lebih buruk darimu, aku telah melihat kematian istriku dengan mataku sendiri. Mati di depan saya telah sedih, saya telah putus asa, saya telah mencari kematian, tetapi pada akhirnya saya masih memaksakan diri untuk hidup keras. Selama saya hidup, masih ada harapan. Sekarang Suerou baru saja telah ditangkap, kamu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi dekaden? Masalah besar adalah pergi dan mengambil orang kembali secara langsung. Singkatnya, Xiao Jian sepertinya bangun. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Xiao Yan, dan sekarang bukan saatnya untuk bertanya, tetapi kalimat itu, selama dia bertahan, masih ada harapan, seperti lampu terang yang menerangi dunia suram Xiao Jian. Xiao Jian mengulurkan tangannya dan tangan Xiao Yan, dan kedua tangannya tergenggam erat. Maafkan aku, Xiao Jian berkata pada Xiao Yan. Kalimat ini, kamu harus memberitahu Suerou di masa depan. Xiao Yan memalingkan wajahnya, mengetahui bahwa dia sangat mudah untuk dihibur, dia tidak akan berbicara banyak omong kosong dengannya. Aku akan mencari keberadaan Rower sekarang. Xiao Jiandao. Tidak perlu, dia mungkin akan mati pada saat kamu menemukan keberadaannya. Langsung pergi ke Xiasan, kata Xiao Yan. Paviliun pemabuk itu sesat, Xiao Yan tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi dia tidak percaya berapa banyak badai yang bisa diciptakan Xiasan ini. Apakah terlalu berisiko untuk pergi langsung ke Xiasan? Bagaimana jika mereka menggunakan Ruer sebagai sandera? Xiao Jian khawatir. Itu benar, aku akan menggunakan kekuatan jiwaku untuk membunuh mereka secara instan, dan kamu akan dapat melihat Suerou. Tapi bagaimana jika mereka menggunakan Ruer sebagai ancaman untuk membuat kau dan aku saling bermusuhan? Kalau begitu bunuh saja aku dengan satu pisau dan bersatu kembali dengan Ruermu. Tapi apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa melakukannya? Apakah Rower sudah mati? Kapan kamu menjadi begitu bertele-tele? Ketika kamu punya waktu luang, cepat tunjukkan jalannya. Xiao Yan melihat Xiao Jian, seorang pria besar, ibu mertua seperti itu, tidak peduli seberapa sabar dia tidak bisa mendengarkan lagi. Tolong, ini bukan istrimu. Jika itu istrimu, kamu pasti akan lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah di setiap mata rantai. Kamu hanya memiliki satu kehidupan, dan jika kamu kehilangannya, tidak ada ruang untuk pemulihan. Kata Xiao Jian, kata Xiao Yan. Istriku, bayangan indah muncul lagi di benak Xiao Yan. Tanyakan saja, jika suatu hari, ketika Suner dijadikan sandera, apakah dia akan benar-benar merepotkan seperti Xiao Jian? Namun, ketika saya ingat bahwa tidak ada berita tentang Suner sekarang, jika bukan karena batu giok darah yang dikirim oleh Gu Xuantong, Xiao Yan masih memiliki harapan, saya khawatir pikiran Xiao Yan akan terbakar. Xiao Jian menutup mulutnya saat Xiao Yan menyelesaikan kalimat terakhirnya. Namun,
Xiao Yan tiba-tiba berkata, silakan, pikirkan baik-baik, jika Suerou benar-benar disandera, kita harus mempertimbangkan sesuatu. Xiao Jian tertegun sejenak, dia mengguncang Xiao Yan dengan kuat dan berkata, ada apa denganmu, apakah kamu kehilangan akal sehat? Ayo pergi, cepat pergi ke Xiasan, atau Suerou dipaksa untuk diperkosa, kamu tidak perlu menyesalinya. Xiao Yan diguncang oleh Xiao Jian, dan dia tiba-tiba menjadi banyak lebih terjaga. Tidak, meskipun pergi ke Xiasan sangat penting, ada hal lain yang lebih penting, kata Xiao Jian kepada Xiao Yan. Aku pernah merasakan nafas Suerou di reruntuhan di desa Yunwu, tapi itu tidak kuat, aku tidak memperhatikannya saat itu. Namun, pemilik desa baru saja memberitahuku bahwa orang-orang itu mengalahkan Ruer, tapi tidak, jangan mengambil pedang Rou. Maka pedang itu pasti masih berada di reruntuhan. Selama kita menemukan pedangnya, kita dapat langsung mengunci posisi Ruer, dan akan lebih nyaman untuk bergerak di Xiasan. Xiao Jian menambahkan, setelah menyelamatkan Ruer, andalkan dengan roh ganda, kita juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Xiao Jian barusan mengoceh, tapi dia tulus untuk Suerou, jadi dia menemukan solusi seperti itu. Bagus, tapi desa Yunwu saat ini sudah hancur. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pedang Suerou dari reruntuhan. Saat itu, aku khawatir sudah terlambat, kata Xiao Yan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kedua pedang kami terbuat dari bahan yang sama, dan kami memiliki induksi bersama. Setelah dua roh kondensat kami, induksi ini juga telah diperkuat, jadi saya memiliki kepastian mutlak. Senjata Suerou dapat ditemukan dengan mulus di dalam sebatang dupa. Xiao Jian berkata pada dirinya sendiri. Artifak roh benar-benar menakjubkan, dan kombinasi seperti Xiao Jian dan Suerou adalah kejadian langka dalam 1000 tahun. Keduanya adalah suami dan istri, dan roh artefak yang dibudidayakan juga satu naga dan satu phoenix, keduanya adalah keberadaan yang menakutkan di dunia Warcraft. Kalau begitu, ayo cepat kembali ke reruntuhan dan temukan senjata Suerou. Xiao Yan mengangguk pada Xiao Jian. Oke, setelah Xiao Jian selesai berbicara, dia berlari cepat menuju tempat asal desa Yunwu. Kekuatan jiwa Xiao Yan jatuh di hutan tidak jauh, di mana Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan keberadaan dua orang. Hanya saja keterampilan penyembunyian kedua orang ini berkali-kali lebih buruk daripada Mulao. Xiao Yan tidak tahu bagaimana, sebagai pemilik desa Yunwu atau sesepuh, bagaimana bisa seseorang dengan keterampilan yang buruk memilih untuk mengikutinya. Hanya saja Anda harus melihatnya, lalu melihatnya, Tuan Desa Kabut Awan, saya tidak percaya bahwa ekor rubah Anda tidak akan terekspos. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi mengekspos mereka, dan melangkah untuk mengejar Xiao Jian. Cepat, cepat, pergi dan beritahu kepala desa dan para tetua bahwa Xiao Yan dan Xiao Jian berencana untuk pergi langsung ke Xiasan. Setelah salah satu dari mereka menjelaskannya kepada yang lain, dia mengikuti langkah Xiao Yan lagi. Pemilik desa Yunwu terus berjalan di Dashai, dan dia mengirim orang keluar untuk menatap Xiao Jian, tetapi setelah sekian lama, masih belum ada berita. Pada saat ini, ada orang lain di ruangan Tuan Desa Awan. Orang ini adalah orang yang berada di depan kelompok di sisi kiri tenda besar tadi. Dia adalah kepala desa ketiga dari desa Yunwu. Di luar kendali Yichuan, dia memegang kekuasaan militer di tangannya. Dan pengawas dari ketiga desa ini mengendalikan urusan internal desa Yunwu. Dia adalah salah satu orang yang paling dapat dipercaya di desa Yunwu. Zaizu, kami telah mengkonfirmasi bahwa Xiao Yan dan Xiao Jian benar-benar berencana untuk pergi langsung ke Xiasan untuk meminta seseorang, dan perang mungkin tidak dapat dihindari. Pada saat ini, orang yang menguping menjawab kepada Tuan Desa Yunwu. Itu bagus, itu tidak mengejutkanku. Kamu turun duluan. Tuan Desa Awan melambaikan tangannya dan membiarkan pria itu turun. Mo Yu, pergi dan beritahu Yichuan, biarkan dia membawa 2/3 pasukan desa Yunwu untuk membantu Xiao Jian menyelamatkan Suerou untuk mengepung Xiasan. Tentu saja, biarkan dia tenang, aku hanya punya begitu banyak orang yang tersisa. Sekarang, Xiao Yan berani, biarkan dia yang memimpin, kita hanya perlu membunuh sisanya, artinya akan baik-baik saja, kata penguasa desa Yunwu. Ya, Zaizu, bawahan ini akan melakukannya sekarang. Mo Yu segera menjawab. Selain itu, dari 1/3 pasukan yang tersisa,
10 kaisar puncak akan dipilih, dan kamu akan memimpin tim sendiri. Temukan kesempatan untuk melihat apakah kamu dapat membunuh Xiao Yan. Tentu saja, jika kamu tidak dapat membunuh Xiao Yan, maka aku akan mencoba membunuh Suerou. Kilatan cahaya melintas di mata Tuan Desa Kabut Awan. Xiao Yan dan Xiao Jian dipertemukan kembali karena Suerou tidak mati, tetapi jika Suerou mati, hubungan antara keduanya pasti akan putus. Pada saat itu, Xiao Yan pasti tidak akan membunuh Xiao Jian, tetapi Xiao Jian tidak bisa membunuh Xiao Yan. Apakah dia bisa membunuh Xiao Yan atau tidak tergantung pada kehendak surga. Namun, putusnya hubungan antara keduanya sudah cukup bagi pemilik desa awan. Tapi maksud Mulao adalah, selama Xiao Yan meninggalkan desa Yunwu, jangan memprovokasi Xiao Yan, apakah pemilik desa akan melakukan ini? Mo Yu, jangan lupa, kamu adalah orang pertama yang mengejek Xiao Yan hari ini. Jika Xiao Yan ingin menyelesaikan akun, aku pikir kamu akan menjadi orang pertama yang akan dia cari. Kamu dapat mengabaikan kata-kata tuanmu. Membunuh Xiao Yan, termasuk Tian Sui, semua tentang dia terserah padamu. Tuan Desa Yunwu berkata dengan dingin. Mo Yu segera menunjukkan keserakahan di matanya. Xiao Yan mengakui hari ini bahwa dia adalah orang kaya. Jika dia bisa dibunuh, panennya pasti tidak sedikit. Jangan khawatir, Zaizu, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kemunafikan akan selalu menjadi kemunafikan didorong oleh kepentingan, topeng penguasa desa Yunwu tampaknya akan lepas. Rencana Xiao Yan sepertinya tidak sia-sia, di depan reruntuhan desa Yunwu. Xiao Yan dan Xiao Jian memandangi gunung yang runtuh, dan kemudian memikirkan 5 raksasa yang mereka lihat saat itu. Jika tubuh besar itu dihancurkan dengan satu pukulan, saya khawatir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Master Paviliun Zuiweng mengatakan bahwa orang-orang ini sangat kuat karena mereka meminum pil obat yang setengah jadi. Jika itu adalah pil obat yang lengkap, Xiao Yan bahkan tidak tahu seberapa kuat itu. Selain itu, dilihat dari kata-kata Master Paviliun Zuiweng, pil obat semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kerusuhan, jadi Xiao Yan berpikir bahwa pencipta pil obat ini sangat mungkin adalah Guild Alchemist dan keluarga obat Max. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang roh artefak. Xiao Yan menatap mulut Xiao Jian dengan sedikit ketidakberdayaan. Jika Xiao Yan masih memiliki penguasa kuno Tianhuo Heng, mungkin mengandalkan Tianhuo, Xiao Yan benar-benar bisa mengembun menjadi roh artefak, tetapi penguasa kuno Tianhuo Heng hilang ketika Xiao Yan pergi ke keluarga Murong. Saya belum pernah melihat Tianhuo penguasa kuno abadi lagi. Adapun 9 penguasa indah terampil yang saat ini digunakan oleh Xiao Yan, waktu dengan Xiao Yan tidak singkat, dan Skyfire juga dapat meningkatkan kekuatan 9 penguasa indah terampil, tetapi jauh lebih baik daripada penguasa kuno Heng Api Surgawi. Xiao Jian mengangguk, melihat reruntuhan di depannya, pedang di tangannya langsung terlepas dari sarungnya, terbang menuju langit di atas reruntuhan, tergantung di langit. Tiba-tiba, dengan suara raungan naga, naga Qian perlahan terbang keluar dari pedang, dan tekanan menyapu Xiao Yan. Melihat naga raksasa di kejauhan, Xiao Jian tersenyum, dia bisa mengendalikan rohnya dengan kesadarannya sendiri. Di bawah kendali Xiao Jian, naga Qian terus mengitari reruntuhan desa Yunwu. Reruntuhan, yang awalnya sunyi, juga berubah saat ini, seekor Phoenix emas terbang keluar dari reruntuhan, dan suara naga dan Phoenix bergema di atas reruntuhan untuk waktu yang lama. Xiao Jian melihat bahwa roh alat Suerou telah berhasil dibangkitkan, dan itu tidak berhenti. Setelah mengaum, naga biru terbang menuju pedang Xiao Jian dan menghilang. Sebuah pedang terbang keluar dari reruntuhan dan tetap di udara. Phoenix juga terbang langsung ke arah pedang dan bergabung menjadi pedang. Ketika dua roh artefak benar-benar menghilang, kedua pedang itu terbang ke arah Xiao Jian pada saat yang sama. Satu pedang mendarat di tangan kiri Xiao Jian, dan pedang lainnya mendarat di tangan kanan Xiao Jian. Pedang di tangan kiri Xiao Jian adalah pedangnya sendiri, yang disebut pedang tanda naga, dan pedang di tangan kanannya secara alami adalah pedang Suerou, yang disebut pedang Fengyin. Ketika pedang Fengyin jatuh ke tangan Xiao Jian, tiba-tiba pedang itu sedikit bergetar, beberapa di antaranya tidak berada di bawah kendali Xiao Jian, seolah-olah dia akan menemukan tuannya. Melihat ini, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Manusia sering memilih senjata, dan senjata hanya bisa dipilih. Namun, artefak telah membangun jembatan antara manusia dan senjata yang dapat berkomunikasi.
Meskipun Xiao Jian dan Sue Rou memiliki hubungan yang tidak biasa, dan pedang pola naga dan pedang Feng Yin terbuat dari bahan yang sama, satu-satunya pemilik pedang Feng Yin adalah Sue Rou. Jika sesuatu terjadi pada Sue Rou, pedang Feng Yin otomatis akan hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Yinjian bisa merasakan posisi Sue Rou. Ayo pergi. Sekarang Feng Yinjian telah tiba, Xiao Jian tidak ingin berhenti terlalu banyak. Sekarang dia bergegas ke Xiasan, dia mungkin bisa menyelamatkan Sue Rou tepat waktu keluar. Xiao Yan melirik kedua pedang di tangan Xiao Jian, dan sepertinya mengerti di dalam hatinya mengapa Tuan Desa Awan dan Kabut ingin mempertahankan Xiao Jian dan Sue Rou bagaimanapun caranya. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang istimewa dari Gunung Xia itu. Kata Xiao Yan kepada Xiao Jian. Kedua sosok itu pergi dari sini dan terbang menuju Xiasan dengan cepat. Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai, di base camp sementara Desa Yunwu, Yi Chuan benar-benar menentang pengiriman pasukan. Dia baru saja kembali dengan tangan kosong dengan tentara untuk menaklukkan paviliun Suiweng. Tentara belum beristirahat, belum lagi Desa Yunwu tidak akrab dengan situasi Xiasan, jadi mengirim pasukan saat ini tidak diragukan lagi tidak menguntungkan. Namun, atas desakan Mo Yu, Yi Chuan tidak berani melanggar perintah Tuan Desa Awan, jadi Yi Chuan harus memerintahkan pasukan untuk sementara dan menuju ke Gunung Xia. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, firasat buruk mengelilingi hati Yi Chuan. Setelah Yi Chuan mengirim pasukan, 11 orang di Desa Yunwu, termasuk Mo Yu, semuanya mengenakan pakaian malam dan topeng di wajah mereka. Ke-11 orang ini, dengan barang-barang di tubuh mereka, tidak memiliki apapun untuk membuktikan identitas mereka kecuali pil dan senjata mereka. Kecuali Mo Yu, Xiao Yan belum pernah melihat 10 kaisar puncak lainnya. Pemilik Desa Yunwu memiliki kepercayaan diri, dan bahkan jika tindakannya gagal, tidak ada cara untuk menentukan bahwa orang-orang ini berasal dari Desa Yunwu. Ayo pergi. Saat kata-kata Mo Yu jatuh, 10 sosok menyapu ke arah Xiasan. Xiasan adalah gunung besar yang berdiri di tengah rawa, dan juga merupakan tempat kerusuhan di malam hari ketika matahari terbenam. Harta karun Desa Yunwu adalah awan di sekitarnya, dan perlindungan Xiasan adalah rawa di sekitar Xiasan. Rawa ini sangat istimewa, bahkan jika seorang kaisar biasa terperangkap di rawa ini, jika dia tidak memiliki keterampilan khusus, dia mungkin tidak dapat berjuang keluar, dan dia hanya dapat ditelan oleh rawa ini. Untuk melewati rawa ini dengan aman, ada 4 jalan, satu dari timur, barat, utara dan selatan. Selama Anda mengambil 4 jalan ini, Anda dapat dengan mudah masuk ke Xiasan dari luar rawa ini dengan lancar. Namun, di masing-masing dari 4 jalan ini, ada seorang pria kuat dari Xiasan. Selama satu jalan diserang, itu akan segera diketahui oleh Xiasan, sehingga lebih banyak bala bantuan akan dikirim. Ini adalah jalan ke timur. Pada saat ini, ada 2 orang di jalan ini, Xiao Yan dan Xiao Jian. Beritahu kalian para master gunung untuk keluar dan menemuiku. Xiao Yan memandang penjaga Xiasan di depannya tanpa sedikit pun kesopanan. Xiao Yan sopan di paviliun mabuk karena pihak lain membantu Xiao Jian berkali-kali. Bahkan jika Xiao Yan ingin bertarung, dia akan melakukannya terlebih dahulu, tetapi dia tidak akan sopan kepada Xiasan yang telah menangkap Sue Rou. Di mana kalian bajingan? Sekarang Tuan Gunung kami menikmati rampasan kami. Tidak ada waktu untuk merawat kalian bocah busuk, menyingkir ketika kalian saling mengenal, atau membiarkan kalian semua menjadi jiwaku yang mati satu persatu. Kaisar melirik Xiao Yan dan Xiao Jian, dan melambaikan pedang besar di tangannya. Trofi, 3 kata seperti pisau tajam menusuk jantung Xiao Jian, bahkan Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Jian sudah mulai, pedang bertanda naga terhunus, seperti sambaran petir di bawah kaisar leher, tiba-tiba sebuah tubuh berubah menjadi 2 bagian. Xiao Yan mengerutkan kening, tapi dia tidak menghentikan Xiao Jian. Akan lebih baik membiarkannya melampiaskannya saat ini. Ketika rekan kaisar inferior bereaksi, dia sudah melihat kaisar inferior terbelah 2. Pergi dan beritahu pemilik desa. Setelah seorang kaisar berpangkat tinggi mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Xiao Jian. Dia tahu bahwa karena 2 orang di depannya berani melakukannya secara langsung, kekuatan mereka tidak akan lemah, dan dia tidak menyangka bisa mengalahkan mereka. Aku hanya berharap aku bisa menahan kedua orang ini sebentar untuk mengulur waktu bagi teman-temanku untuk melapor. Namun,
Xiao Jian tidak akan berhenti ketika dia sudah mulai. Kaisar berpangkat tinggi ini dibunuh oleh Xiao Jian sebelum dia bergegas ke Xiao Jian. Setelah memenggal kaisar berpangkat tinggi ini, para penjaga lainnya mundur selangkah demi selangkah menuju Xiasan. Meskipun menjaga jalan ini adalah misi mereka, tidak ada yang ingin kehilangan nyawa mereka. Xiao Jian sudah mulai, Xiao Yan secara alami tidak akan hanya menonton seperti ini. Xiao Yan memandang kaisar berpangkat tinggi yang telah melarikan diri jauh, dan berkata kepada kaisar yang terus menyusut di depannya, ini terlalu lambat untuk melapor, ayo masuk sendiri. Ayo, tidur saja perlahan, ketika kamu bangun, semuanya sudah berakhir. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyerang sekelompok kaisar di depannya, dan mereka semua segera jatuh ke tanah, termasuk kaisar berpangkat tinggi yang sudah melarikan diri, kehilangan kesadaran. Kamu membunuh mereka semua. Xiao Jian memandang Xiao Yan, sedikit takut, metode pembunuhan massal ini benar-benar mengerikan. Tidak, mereka hanya sekelompok penjaga, mereka tidak membutuhkan pembunuh. Namun, jika mereka ingin bangun, tidak mungkin mereka bangun untuk sementara waktu, kata Xiao Yan kepada Xiao Jian. Xiao Yan merasa terlalu banyak tentang insiden Luo Xueyan, dan pembunuhan Xiao Yan tidak lagi begitu kuat. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, Xiao Yan masih tidak mau membunuh mereka. Terlalu banyak darah di tangan seseorang belum tentu merupakan hal yang baik. Xiao Jian merasa lega melihat ini. Karena semua orang ini telah pingsan, Xiao Jian secara alami tidak akan peduli dengan mereka. Saat ini, dia hanya ingin menemukan Sue Rou sesegera mungkin. Xiao Jian merasakan reaksi Feng Yinjian, dan berkata kepada Xiao Yan, Rower seharusnya berada di Xiasan. Meskipun reaksi Feng Yinjian tidak terlalu kuat, tapi aku masih bisa merasakan bahwa Rower sedang mengalami situasi serius saat ini, kecelakaan. Kalau begitu, ayo percepat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan berjalan di sepanjang jalan ini ke Xiasan. Namun, untuk 4 bagian penting yang dapat mencapai Xiasan, pasti ada lebih dari satu cara bagi Xiasan untuk mendeteksi orang luar. Ketika Xiao Yan dan Xiao Jian belum menyelesaikan setengah jalan, 40 atau 50 orang muncul. Di depan Xiao Yan dan Xiao Jian, tidak satu pun dari orang-orang ini yang lebih rendah dari level kaisar. Melihat kekuatan ini, Xiao Jian hanya bisa melihat Xiao Yan, kekuatan Xiao Jian hanya peringkat teratas kaisar, mengandalkan semangat alat dapat menangani kaisar, tetapi pada saat ini, di depan mereka bukanlah seorang kaisar, tetapi sekelompok kaisar. Tidak diragukan lagi sulit untuk membunuh mereka. Xiao Jian, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar berani membunuhku, Xiasan. Kekuatan anakmu tidak begitu besar. Tapi, jujur saja, istrimu benar-benar. Seorang kaisar puncak mengenali Xiao Jian, memang tidak memperhatikan Xiao Jian di samping. Ini sangat cocok dengan selera kita. Sekelompok kaisar di belakangnya menertawakan Xiao Jian dengan sangat kooperatif. Ini tiba-tiba membuat Xiao Jian marah. Xiao Jian dengan kuat menggenggam pedang tanda naga dan pedang Feng Yin, dan semangat alat itu seolah dihidupkan kembali. Xiao Yan meletakkan tangannya di bahu Xiao Jian, menekan amarahnya pada Xiao Jian. Xiao Yan berkata, tenang, dorongan hati tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Xiao Yan maju selangkah dan berkata kepada sekelompok kaisar di depannya, ayo bersama, kita sedang terburu-buru. Kata-kata arogan Xiao Yan tiba-tiba membuat marah sekelompok kaisar di depannya, seorang bocah lelaki yang terpana, siapa yang tahu tempat apa ini, dan berani mengatakan hal seperti itu. Kaisar yang memimpin dalam mengejek Xiao Jian tertawa dan berkata, ingat, orang yang membunuhmu adalah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi langsung oleh Xiao Yan. Xiao Yan berkata, aku berkata, kami sedang terburu-buru, dan selain itu, aku tidak tertarik untuk mengetahui namamu. Sama seperti kata-kata Xiao Yan jatuh, bunga teratai hijau menabrak kelompok kaisar di depannya. Di persimpangan timur rawa Xiasan, Zaizu, aku sudah memeriksanya, orang-orang yang tergeletak di tanah ini tidak mati, apakah kita ingin? Kaisar puncak membuat noda di leher Yichuan. Orang-orang ini semua berasal dari Xiasan, dan sekarang mereka dapat dihilangkan tanpa usaha apapun. Tidak perlu. Karena Xiao Yan dan Xiao Jian tidak membunuh mereka, maka kita tidak boleh membunuh mereka. Perintah berjalan, seluruh pasukan mempertahankan kecepatan berbaris, mengikuti Xiao Yan, dan lewat di sini. Ledakan, suara keras datang dari kejauhan, dan Yichuan merasa telinganya akan tuli.
Dia melihat suara itu, dan lusinan tubuh di kejauhan semuanya terlempar ke udara. Setiap tubuh berlumuran darah. Beberapa orang bahkan memiliki anggota badan yang patah langsung oleh ledakan itu, yang sangat menyakitkan. Yi Chuan menatap pemandangan ini, musuh asing menyerbu, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa kekuatan orang-orang yang dikirim oleh Xiasan untuk melawan invasi jelas tidak lemah, tetapi pada saat ini, orang-orang kuat dari Xiasan berada dalam situasi yang tragis. Jika memungkinkan, saya dapat membantu Anda membunuh 50 kaisar yang kuat. Yi Chuan ingat apa yang dikatakan Xiao Yan kepadanya ketika dia menyerang paviliun Suiweng. Meskipun jumlah kaisar di depan mereka belum tentu 50, mereka mengandung banyak kaisar puncak. Yi Chuan akhirnya melihat metode Xiao Yan. Namun, lawannya diubah menjadi Xiasan. Pria yang menakutkan, Yi Chuan berkata dengan kagum, tetapi Yi Chuan juga sangat senang, semakin kuat Xiao Yan, semakin baik, jadi dia akan lebih mudah berurusan dengan Xiasan. Kehilangan bawahannya tidak akan begitu berat. Xiao Yan melihat ke jalan kosong di depannya dan berkata kepada Xiao Jian, "Ayo pergi, penting untuk menemukan Sue Rou dulu." Namun, Xiao Jian masih tidak bereaksi. Itu adalah lusinan kaisar. Meskipun Xiao Yan mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat membunuh 50 kaisar dengan mudah, Xiao Jian merasa bahwa Xiao Yan akan memakan waktu lama, tetapi itu hanya sesaat sekarang. Xiao Jian menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Penting untuk menyelamatkan Sue Rou. Memikirkan hal ini, Xiao Jian buru-buru menyusul Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memecahkan kelompok rintangan ini, Xiasan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan pertahanan yang efektif. Xiao Yan dan Xiao Jian langsung melintasi rawa dan memasuki wilayah Xiasan. Setelah Yi Chuan memimpin orang lewat, 10 pria berbaju hitam yang dipimpin oleh Mo Yu juga datang ke pintu masuk, tetapi tidak seperti Yi Chuan, Mo Yu segera memerintahkan untuk turun setelah mengetahui bahwa selusin orang dari Xiasan ini tidak terbunuh. Satu kehidupan, Mo Yu sekali lagi memimpin orang untuk mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.